Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, saya pada hari ini posisi saya berada di SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo, dan saat ini kami akan berbincang-bincang ini dengan Pak Kepala SMA 2 Pintu Rimagayo. Baik, Bapak Ibu, saat ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo dengan Bapak Rudi, Pak ya. Ya. Oke, baik, Pak. Berbagi cerita kepada saya terutama, kemudian kepada kawan-kawan yang di sana mengenai pelaksanaan kurikulum Merdeka. Terima kasih kepada Bapak atas kedatangannya di sekolah kita. Jadi di SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo ini telah menjalankan program kurikulum Merdeka Berubah. Jadi awalnya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini kita di SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo, apalagi jauh dari ibu kota kabupaten, masih awam. Cuman karena kita rangkul semua stakeholder di dalam sekolah, dari wakil kurikulum, kesiswaan, sarana, dan warga sekolah lainnya, kita saling kerjasama untuk mempelajari perihal apa aja yang harus dilakukan di dalam kurikulum Merdeka. Nah, setelah dicanangkan kurikulum Merdeka berubah di SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo, banyak hal-hal yang berubah dari awal yang sistem belajarnya. Setelah melaksanakan Ya, kurikulum betul ini, Pak. ya. Jadi hal-hal yang sudah kami lakukan itu di dalam pembelajaran itu yang berfokus pada siswa, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang untuk mereka, oleh mereka, dan dari mereka sendiri. Itu yang kami lakukan selama ini, Pak. Pelaksanaan mereka. Nah, tadi juga sudah Bapak sinyalir mengenai bahwa di SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo ini sudah melaksanakan kurikulum berubah, ya? Berubah, betul, Pak. Mandiri berubah, Ya, gitu ya. Berarti sudah terlaksana selama 2 tahun. Insya Allah, ya Pak, sudah berjalan. Nah, terkait ini Pak, kurikulum Merdeka ini kan kita butuh kesiapan yang cukup Iya, betul. luar biasa, Betul. seperti itu. Betul. Nah, bagaimana dengan dengan SDM kita di sini, Pak? Jadi mengenai SDM, kesiapan ini memang dari satu sisi jadi kendala juga. Jadi kendala artinya belum 100% tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan kita ini memahami apa itu sebenarnya kurikulum Merdeka. Kemudian usaha berikutnya yang kami lakukan, jurnal-jurnal itu tetap diikutin sesuai dengan jadwal tersendiri. Jadi tetap jalan pada relnya gitu, tidak melenceng. Itu yang sedang kami lakukan. Kemudian juga tidak terlepas dari visi misi sekolah, yang mana kami rangkum jadi satu, menjadi semacam jargon SMA Negeri 2 Pintu Rimagayo. Jadi jargon kita itu adalah sekolahku hebat. Hebat di sini ada rangkuman dari visi misi itu. Hebat itu harmonis, E-nya itu edukatif, B-nya itu adalah berakhlak, A-nya itu amanah, T-nya itu adalah terampil. Jadi rangkuman itu jadi hebat itu. Jadi setiap warga sekolah, mau dari guru, siswa, tenaga pendidikan, harus tetap komitmen memegang hebatnya itu tadi. Dengan visi misi tadi, Pak, saya tertarik sekali dengan apa yang Bapak sampaikan mengenai visi misi tadi. Nah, ini kan visi dan misi harus disesuaikan dengan lingkungan sekolah kan, Iya, begitu, Pak. berdasarkan itu yang dibentuk dari tim barangkali ya, Iya, tim betul, pengembang kurikulum. Nah, sejauh ini Pak, pelaksanaannya, pelaksanaan dalam melaksanakan visi misi yang sudah dibuat oleh sekolah ini sendiri itu seperti apa? Jadi untuk program kegiatan ini dengan visi misi itu kita berkesinambungan dengan visi misi,
dengan kurikulum Merdeka itu kita sambungkan dengan karakter budaya setempat, kita sinkronisasikan, kita kolaborasikan, ditambah lagi dengan program yang dicanangkan mulai tahun ini itu kurikulum Aceh ya, muatan lokal. Jadi kami kolaborasikan semua menjadi satu. Kemudian pembiasaan yang kedua itu ya karakter siswa itu seperti 3S, salam, senyum, sapa, sholat berjamaah. Itu dari segi berakhlakul karimah tadi, karena masuk tanda kutip di dalam visi misi hebat tadi. Kemudian untuk yang menuju ke kualitas pendidikan, jadi siswa ini kita malah guru-guru kita di sana malah saya kurangi frekuensi untuk belajar tatap muka dalam kelas. Harus di luar, di lingkungan. Seperti pelajaran geografi yang berhubungan dengan alam, kondisi ya harus di luar gitu. Nah, memang itu yang harus kita kita selaraskan dengan lingkungan, jadi supaya siswa itu lebih leluasa begitu, leluasa, lebih kritis anak-anak. Malah ilmu di situlah dapatnya. Walaupun hanya duduk di sebatang pohon, dari ilmu geografinya dapat, ilmu biologinya ketemu, ya ilmu yang lainnya pun ketemu. Jadi lebih nyambung di situ anak-anak, dan lebih aktif dia itu daripada kita dalam kelas hanya pembelajaran dua arah seperti itu. Itu tadi kan cukup luar biasa sudah Bapak sampaikan bagaimana sistem pelaksanaannya kan begitu Pak ya. Nah, KOSP ini apakah di dalam KOSP ini sudah Bapak muatkan semua Pak kira-kira? Untuk di KOSP ini awalnya kita sebenarnya adopsi dari KTSP yang sebelumnya. KTSP. Jadi penyusunan KOSP saya kira nggak sekolah kita aja, di sekolah lain mungkin keterlibatan dari warga sekolah, bahkan masyarakat sekitar itu kita libatkan, mau butuhnya apa dengan mereka. Ya, kendalanya tidak berjalan maksimal karena dari segi sarana fasilitas, kemudian anggaran yang tersedia. Jadi untuk pembuatan KOSP itu kan memang harus berdasarkan kekuatan, kemudian apa yang ada di lingkungan kita, kan itu harus kita sesuaikan. Cukup luar biasa. Satu lagi Pak, ini yang ingin kami ketahui dari Bapak secara langsung mengenai terkait tadi udah kita singgung sih PMM tadi Pak ya. Itu kira-kira berapa persen sudah guru kita? Kalau untuk pelapor Merdeka Belajar itu sekitar hanya 3-4 orang guru. Ke depan ini, dan ini sudah berjalan, kita sistem untuk di PMM ini sistem tagihan Pak. Karena sistem guru kita ini kan seperti paku ya, kalau nggak diketok nggak masuk-masuk ini. Itulah yang anunya. Jadi program PMM yang kita lakukan ini, setiap guru wajib untuk mengakses karya nyatanya di PMM. Nah, itu target saya setiap 1 bulan paling tidak ada 2 bukti karya nyata yang harus dipublis sama mereka. Nah, yang sedang berjalan sekarang adalah P5 ini di wirausaha. Itu program yang kita anukan ke skill mereka di wirausaha dalam pembuatan bakso. Jadi ini sudah 4-5 kali pertemuan untuk itu. Rencana kita nanti akan adakan ikhtiar lokakarya P5 itu di saat di semester nanti kita tunjukkan hasil mereka itu tadi gitu. Ini cukup luar biasa sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah berbincang-bincang dengan Kepala SMA Negeri 2 Pinturi Megayu, bergerak bersama untuk melaksanakan program-program kurikulum Merdeka ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama sudah disampaikan tadi. Saya Sumpeno SPDI sebagai pengawas Kabupaten Benar Meriah mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Ini hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pinturi Megayu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.